Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum selesai mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan dikarenakan banyaknya tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan? Jawabannya adalah memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Soal nomor 2. Salah satu tugas wali kelas setiap kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik untuk menerima hadiah dari sekolah. Jika Anda sebagai wali kelas, maka hal yang akan Anda lakukan dalam menentukan siswa urutan 1, 2, dan 3 berdasarkan apa? Jawabannya berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik. Soal nomor 3. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya adalah memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antara anggota kelompok piket kebersihan, sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Pertanyaan nomor 4. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda mencangkup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah, jawabannya adalah peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Pertanyaan nomor 5. Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang datang terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya, kebetulan anak tersebut sekolah di sekolah Anda, datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan, datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya adalah tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkannya kepada kepala sekolah atas kasus ini. Pertanyaan nomor 6. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi, pada hari yang telah disepakati, temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji, hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda adalah mendapat cerita tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya adalah memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Pertanyaan nomor 7. Seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah.
Padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menanggapi permasalahan tersebut? Jawabannya adalah, apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas serta guru bimbingan dan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Pertanyaan nomor 8. Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan study tour keluar kota selama 3 hari dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan study tour itu. Sesuai rencana, rombongan study tour akan tiba kembali ke sekolah hari Minggu sore pukul 17. Karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah, tetapi karena sesuatu dan hal-hal lain, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya, tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Pertanyaan nomor 9. Dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan, Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati garis marka jalan. Anda akan melakukan apa? Jawabannya adalah menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatan. Pertanyaan nomor 10. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau ikut terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa mengancam jika melaporkan pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya adalah memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antara anggota kelompok piket kebersihan, sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Pertanyaan nomor 11. Seorang wali murid mendatangi Anda sebagai wali kelas memprotes bahwa nilai anaknya rendah. Menurutnya, si anak telah mengikuti berbagai bimbingan belajar, sehingga mustahil mendapat nilai rendah. Sementara, anak dari tetangganya mendapat nilai lebih tinggi, padahal anak tersebut biasa saja dan tidak mengikuti bimbingan belajar. Bagaimana tanggapan Anda terhadap wali murid tersebut? Jawabannya adalah menunjukkan dokumen hasil ulangan, serta memberi kesempatan wali murid untuk mendiskusikannya, sehingga diperoleh pengertian mengapa nilai anaknya tidak sesuai dengan yang diperkirakannya. Pertanyaan nomor 12. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah, jawabannya adalah peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Pertanyaan nomor 13. Suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang warga paling miskin di RT. Apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya adalah menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Pertanyaan nomor 14. Komplek di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir. Sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Warga sudah beberapa kali mengusulkan kepada pemerintah desa untuk dibuatkan saluran pembuangan air.
tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya, salah satu warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak Anda mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Jawabannya adalah bersama warga mencari sponsor untuk membangun saluran air menuju sungai agar tidak terjadi banjir lagi. Pertanyaan nomor 15. Di sekolah tempat Anda mengajar, mayoritas siswa beragama Islam. Namun, ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-muslim yang sedang makan di depan kelas ketika teman-temannya yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Jawabannya adalah menasehati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. Pertanyaan nomor 16. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Agar penilaian kepada teman sejawat yang Anda lakukan objektif, maka yang dilakukan adalah, jawabannya adalah menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria: kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan sekaligus. Pertanyaan nomor 17. Pada rapat desa yang dipimpin kepala desa sedang mengidentifikasi program desa yang akan didanai melalui dana desa. Sebagai guru, program apa yang akan Anda usulkan? Jawabannya adalah membangun fasilitas umum untuk memfasilitasi anak usia dini, karena di desa itu belum ada fasilitas PAUD. Nomor 19. Seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun, orang tua berkukuh agar anaknya memilih permintaan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang meminati mata pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika dan kimia. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya adalah bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Nomor 20. Di wilayah Anda mengajar ada komunitas GTT, guru tidak tetap, yang terwadahi dalam PGRI. Melakukan penggalangan dana sukarela untuk berjuang ke Jakarta mengusulkan kepada pemerintah agar diangkat sebagai PNS. Jika Anda adalah guru PNS yang telah menerima tunjangan profesi, apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya adalah mengusulkan kepada pengurus PGRI daerah agar membawa perwakilan GTT untuk pergi ke Jakarta menyampaikan aspirasinya. Nomor 22. Bagaimana sikap Anda terhadap guru yang melaksanakan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul? Jawabannya adalah sangat tidak setuju terhadap tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa.